Halo, apa kabar bagi kita semua? Dan jumpa lagi di kelas pemrograman objek di pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang beberapa konsep yang mendasar dalam mata kuliah ini. Ya, jadi kita belajar tentang mata kuliah pemrograman objek. Maka konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek pada bahasa pemrograman Java khususnya kita akan pelajari pada pertemuan ini, dan juga contoh-contoh object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, dan juga fitur-fitur dari OOP atau Object Oriented Programming itu sendiri, kemudian apa itu kelas, apa itu objek, kemudian contoh penggunaan kelas dan objek, kemudian juga di paling terakhir dari materi kita akan belajar tentang input, menggunakan input di dalam bahasa pemrograman Java. Oke. Pertama kita akan melihat tentang pengertian dari OOP itu sendiri atau Object Oriented Programming. Ya, pemrograman berorientasi objek sebenarnya adalah teknik pemrograman atau konsep pemrograman yang menerapkan konsep objek sebagai metode dalam pembuatan program. Jadi semuanya kita berbicara tentang objek. Kita merujuk kepada sebuah objek dalam membuat sebuah program. Jadi, di mana objek tersebut terdiri dari ada yang kita sebut dengan atribut, ada yang kita sebut dengan metode. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Misalnya, kita semua tahu apa saja bisa menjadi objek. Kita bahkan manusia sendiri adalah objek. Barang di sekitar kita, benda atau makhluk lain itu juga adalah objek. Nah, setiap benda, setiap barang punya karakteristik, punya atribut yang melekat di dalam objek tersebut. Misalnya kita sebagai penduduk, manusia, warga, ya, pasti kita punya KTP. Nah, di KTP itu pasti ada nama kita, ya. Kita punya nama, kita punya umur, kita punya pekerjaan, jenis kelamin. Nah, nama, atribut, pekerjaan, dan jenis kelamin ini yang disebut sebagai atribut yang melekat pada objek kita. Misalnya objeknya adalah kita, ya. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan karakter dari manusia itu bisa dikatakan atribut dari objek tersebut. Jadi misalnya hewan juga punya nama, ya. Kemudian hewan juga punya jenis. Kemudian hewan juga punya ukuran, ya. Nah, ciri khas yang melekat pada sebuah objek itu yang kita sebut sebagai atribut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan metode. Metode dalam kelas, dalam teknik pemrograman berorientasi objek ini. Nah, metode itu seperti apa yang akan dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya kalau manusia, ya, kita bisa berlari, kita bisa belajar, kita bisa menari, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, hal-hal tersebutlah yang kita sebut nanti dengan metode. Oke. Nah, seperti binatang, seperti burung bisa terbang, ya. Burung bisa makan, burung bisa bertelur. Nah, itulah yang disebut dengan metode. Oke. Contohnya seperti tadi yang saya sudah bilang. Jadi di sini objek adalah manusia. Maka manusia itu punya atribut, misalnya nama, tinggi, umur, berat badan, ya.
dan lain-lain. Kemudian punya metode. Metodenya kita bisa makan, kita bisa minum, berjalan, bekerja. Ya. Kemudian burung tadi bisa ada punya atribut itu nama, jenis burung, warna burung. Metodenya bisa bertelur, bisa terbang, bisa bersiul, nah gitu ya. Oke. Kemudian fitur-fitur di dalam sebuah pemrograman berorientasi objek ada yang namanya encapsulation. Encapsulation adalah penggabungan antara data atau atribut dengan prosedur atau metode. Jadi kalau kita menggabungkan metode dengan prosedur, nah ini yang kita sebut dengan encapsulation. Kita melindungi data kita ketika kita membuat aplikasi. Nah, itulah salah satu keunggulan dari pemrograman berorientasi objek, di mana kita bisa menyembunyikan data-data yang bersifat privacy, bersifat pribadi, sehingga tidak diketahui oleh program lain atau di luar dari aplikasi kita. Nah, kemudian ada yang namanya adalah fitur inheritance atau pewarisan atau penurunan sifat. Nah, yang dimaksud dari sifat di sini adalah penurunan penggunaan atribut dan metode yang tadi yang melekat pada objek. Jadi jika kita menggunakan pemrograman berorientasi objek, maka jika kita mengenal konsep inheritance atau pewarisan, maka kita mengerti bahwa atribut dan metode tersebut bisa diturunkan ke generasi kita, ya. Ke generasi ke subclass, generasi dari kelas tersebut. Jadi misalnya ada superclass, kemudian di bawahnya ada subclass, maka atribut dan metode dari superclass bisa diturunkan ke subclass. Kemudian ini yang disebut dengan konsep OOP ini mendukung code reuse. Artinya ketika kita mendeklarasikan suatu metode di dalam kelas lain, maka kita bisa menggunakan metode tersebut berulang-ulang, ya. Oke. Kemudian polymorphism. Nah, polymorphism ini banyak bentuk. Artinya seperti ini. Jadi kemampuan dari pemrograman yang berorientasi objek itu bisa bekerja dengan berbagai bentuk. Jadi macam-macam yang bisa kita implementasikan dari kasus-kasus atau dari masalah-masalah yang kita implementasikan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek ini. Nah, penggunaan polymorphism ini biasanya juga digunakan sebagai sebuah reference atau jika kita membuat data yang saling berrelasi satu dengan yang lain antara kelas parent dengan child, maka ada nilai atau atribut atau proses yang bisa dirujuk dari satu proses ke proses lain dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai reference. Kemudian kelas dan objek. Ini kita harus mengerti dasarnya. Apa itu kelas, apa itu objek, ya. Nah, kelas adalah blueprint atau prototype atau pendefinisian dari suatu benda. Jadi, kelas itu seperti kerangkanya, seperti frame-nya. Nah, di dalam kelas inilah terdapat atribut dan juga metode, ya, dari sebuah objek yang nanti kita definisikan. Jadi kita akan buat kelasnya dulu seperti kerangkanya, baru nanti kita ciptakan objeknya, ya. Jadi kerangkanya, di dalam kerangka inilah ada atribut, ada metode di dalamnya. Kemudian apa itu objek? Objek adalah bentuk instans dari atau bentuk nyata atau bentuk real atau bentuk hidupnya dari sebuah kelas. Jadi kelas yang tadi hanya berupa blueprint, hanya berupa kerangka, nanti
wujudnya itu terlihat ketika objek itu diciptakan. Nah, makanya di sini dikatakan objek itu sebagai bentuk instansinya atau bentuk nyatanya. Nah, contoh ini ada Sally, bisa disebut sebagai objek. Kemudian objek Sally mempunyai kelas manusia. Jadi ketika misalnya kita membuat sebuah kelas namanya manusia dan objeknya itu merupakan sebuah individu atau sebuah nama, yaitu Sally. Jadi Sally ini merupakan objek dari kelas manusia. Kemudian misalnya kalau di program biasanya kita temukan form1. Nah, form1 ini merupakan objek dari kelas window misalnya. Jadi kalau kita mau buka window pop up gitu kayak di seperti di Visual Basic gitu ya, di Fox Pro, di bahasa C. Nah, itu pasti ada, kalau penggunaan form pasti ada kelasnya. Nah, biasanya namanya itu kelas window. Ini contohnya. Kemudian yang berikut, setiap objek pasti memiliki kelas masing-masing. Jadi setiap objek pasti dia punya kelasnya sebagai template-nya itu, ya. Setiap objek harus diinstansiasi atau dihidupkan. Jadi ketika kita membuat kelas itu tidak akan terpakai ketika tidak menciptakan objek. Nah, objek itu perlu dihidupkan atau perlu dipanggil atau perlu diaktifkan atau perlu diinstansiasi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita gunakan, kita harus create, kita harus buat. Nah, contohnya seperti ini. Kita mau buat di dalam bahasa pemrograman Java itu menggunakan keyword new. Jadi kalau kita gunakan keyword new, itu adalah create object atau menginstansiasi sebuah objek dari sebuah kelas, ya. Nah, contohnya formatnya seperti ini. Nama kelas, ya. Nama kelas, kemudian nama objek. Jadi ada nama kelasnya dulu, baru nama diikuti dengan nama objek. Kemudian untuk menghidupkannya, nama objek sama dengan new, ya, harus digunakan keyword new nama kelas. Kemudian parameter constructor. Nah, nanti kita ketahui apa itu constructor. Untuk mengakses atribut atau metode dari suatu objek, maka kita bisa gunakan tanda titik. Jadi ketika kita meng-create sebuah objek, nah objek itu ingin memakai atribut atau metode yang ada di dalam kelas, maka kita bisa gunakan tanda titik. Contohnya seperti ini. Kucing Katy. Nah, kemudian ya misalnya ada kelas namanya kucing, ya. Kemudian kita create objek Katy. Nah, kemudian kalau mau hidupkan, maka kita tulis kucing Katy sama dengan new kucing dalam kurung. Misalnya di situ ada parameternya, kita kirim namanya di sini Katy, ya. Jadi kita tulis Katy. Nah, bagaimana misalnya di dalam kelasnya itu ada metode warna, ada metode jalan, karena kucing kan bisa ada warnanya juga, ya. Ada kemudian metodenya bisa jalan juga. Nah, untuk mengakses metode warna dan jalan ini kita tinggal pakai titik, yaitu dengan cara kita menulis Katy titik warna. Nah, langsung bisa isi parameternya, misalnya warna putih atau Katy titik jalan. Nah, kalau itu sebuah metode berarti kita pakai buka kurung dan tutup kurung. Nah, seperti itu. Kemudian string di Java sebenarnya itu juga merupakan sebuah kelas. Jadi kalau kita biasa sudah pernah ya gunakan string, ya, itu sebenarnya itu kita sudah menggunakan juga kelas. Ada kelas yang namanya string di Java. Nah, di dalam kelas ini kita sering gunakan juga, mungkin sudah pernah kita gunakan, ada metode-metode yang sering kita gunakan, misalnya char add, equals, ya.
kemudian equals ignore case, kemudian length, kemudian to uppercase, to lowercase, kemudian ya masih banyak lagi ya. Nah, ini masing-masing metode ini punya fungsinya. Misalnya char at index untuk mereturn huruf pada posisi ke indeks berapa gitu kan. Nah, indeks 0 menunjuk pada indeks yang pertama, misalnya gitu. Kemudian equals itu untuk mereturnkan true jika string untuk membandingkan string. Jadi mereturn atau mengembalikan nilai true jika string yang ada di dalam fungsi equal sama dengan string yang dibandingkan ya. Kemudian equals ignore case ini juga untuk untuk membandingkan string tetapi tidak melihat apakah string itu uppercase atau lowercase. Jadi diabaikan masalah case sensitifnya. Jadi perbedaan huruf besar huruf kecilnya diabaikan lalu dibandingkan saja. Jadi kalau sama di return true, kalau tidak di return false. Kemudian ada length juga untuk panjang string, to uppercase mengubah dari string lower ke upper gitu ya, dan sebaliknya. Oke, kemudian contoh penggunaan kelas. Nah, contoh penggunaan kelas di sini kita sering gunakan juga ya ini. Ini contohnya sederhana. Jadi misalnya ada kelas test, kelas string, kemudian public static main, kemudian kita buat satu variable string nama, kemudian ada panjang, kemudian ada uppercase, lowercase, kemudian ada equals. Nah, ini coba saya jalankan saja untuk ini. Coba jalankan ya. Oke. Di sini saya simpannya itu untuk ini saya simpan di folder cd object dan programan object, kemudian cd program. Nah, baru kita java c main cp test class java. Oke, kemudian kita langsung jalankan tes class. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi isi string adalah multicom, karena kita sudah tulis ya multicom ya. Saya geser sedikit. Oke. Jadi isi stringnya kita sudah tulis string nama sama dengan multicom, M-nya huruf besar. Kemudian kita print pertama isi string, yaitu pada awal pertama. Jadi maka di print di sinilah multicom dengan M huruf besar. Kemudian panjangnya itu kita pakai fungsi length, panjangnya itu ada 8 karena multicom ya, ada 8 karakter dalamnya. Kemudian uppercase kita mengubah semuanya jadi huruf besar. Jadi yang tadi hanya M yang huruf besar, semuanya jadi huruf besar. Jadi di sini muncullah multicom, itu semuanya huruf besar. Kemudian lowercase, kita gunakan nama titik to lowercase, itu artinya kita memanggil metode to lowercase dengan cara kita menulis dulu variabel stringnya, yaitu variabel nama titik, menggunakan titik. Seperti tadi kalau memanggil kelas pakai titik, memanggil metode dan atribut pakai titik. Nah, di sana merubah karakter yang tadi multicom M huruf besar semua jadi huruf kecil. Kemudian kita gunakan fungsi equal. Nah, fungsi equal di sini kan saya tulis di dalam equalsnya itu multicom itu semua huruf besar multicomnya, jadi returnnya false. Kalau kita tulis semuanya huruf kecil pasti dia jadi kita tulis M-nya saja yang huruf besar, maka
semuanya menjadi true. Jadi karena sama. Jadi karena kita cuma pakai equals. Kalau kita pakai yang tadi ada equals, ignore case. Nah itu dia tidak peduli huruf besar huruf kecil, dia akan bandingkan per karakternya, dan itu pasti returnnya true. Nanti bisa dicoba saja. Oke. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Ya, di sini sintaks pembuatan kelas sederhana. Nah, kalau kita mau buat kelas sederhana, di sini ada saya sudah coba buat misalnya standar lah untuk membuat kelas seperti ini ya. Jadi tipe pertama kelas, kemudian nama kelas, kemudian ada tipe data, kemudian atribut 1, atribut 2 gitu ya. Kemudian ada yang namanya constructor. Nah, di sini kita mengerti apa itu constructor. Constructor adalah sebuah metode yang spesial atau yang khusus. Kenapa? Karena metode ini namanya sama dengan nama kelas. Dan metode ini dibangkitkan atau dihidupkan atau dipanggil. Metode ini dipanggil ketika kita membuat objek dari kelas ini. Jadi makanya constructor ini sangat spesial karena ketika buat objek maka constructor bisa dipanggil atau bisa di call ke dalam dari objek, bisa dipanggil dari objek ke kelasnya gitu ya. Jadi constructor adalah sebuah metode di dalam kelas yang namanya sama dengan nama kelas. Nah, di sini contohnya nama kelas dalam kurung parameter. Nah, parameter ya seperti kita belajar tentang function. Function pasti ada punya parameter atau variabel yang mau dipassing ke dalam metode tersebut. Kemudian di yang kedua ada void nama metode, void nama metode, kemudian parameter. Nah, ini prosedur atau bagian dari di dalam kelas tapi berbentuk prosedur. Ya, kita tahu ya prosedur yang yaitu yang tidak mereturn sebuah nilai di akhir dari bodinya, dari body dari prosedur itu tidak mereturn sesuatu. Nah, berbeda dengan function. Kalau function dia pasti mereturn sesuatu, mereturn misalnya ada return nilai yang dikirim kembali dari pemanggilnya. Nah, contohnya yang di bawahnya itu function, tipe data, kemudian nama metodenya. Oke, jadi metode itu bisa berbentuk prosedur, bisa berbentuk function, bisa berbentuk constructor ya, bisa berbentuk constructor. Oke. Jadi kita sudah tahu tentang constructor. Oke, yang berikut kita lihat ya contoh membuat kelas sederhana. Di sini saya ada case atau soal permasalahan. Buatlah sebuah kelas bernama titik yang digunakan untuk menyimpan sebuah titik koordinat. Nah, kelas ini nanti menyimpan titik koordinat. Ya, titik koordinat kan ada X dan Y misalnya ya. Nah, kemudian kelas ini harus bisa melakukan beberapa hal, yaitu memberikan nilai default X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi di dalam kelas ini dia harus memberikan nilai terhadap dua atribut tadi, atribut X dan Y. Ya, atribut posisi, karena kita mau bikin titik ya, posisi dari titik itu X pada sumbu X dan sumbu Y-nya, titik X-nya berapa, titik Y-nya berapa gitu. Nah, untuk sebagai nilai awal itu kelas ini harus bisa memberikan nilai X itu 0 dan Y-nya 0. Ketika X dan Y belum didefinisikan, jadi kalau belum didefinisikan kita kasih nilai awal aja 0 gitu. Nah, ini khusus gunakan constructor. Jadi seperti tadi ada 3 jenis metode yang bisa dipakai, ada constructor, ada prosedur, kemudian ada function. Nah, kemudian mengisi nilai X, hanya mengisi nilai X. Jadi di dalam kelas ini juga ada metode yang bisa mengisi nilai X saja. Kemudian dalam kelas ini juga ada metode yang mengisi nilai Y saja.
Kemudian bisa mengisi nilai X dan Y sekaligus. Kemudian menampilkan nilai X dan Y. Jadi setelah isi kita mau tampilkan juga apa yang telah kita isi. Kemudian bisa pindah koordinat ke koordinat lain. Jadi pindah dari satu koordinat ke koordinat lain. Misalnya X koordinatnya 1 dan 2. Nah, bisa pindah 2 dan 3 misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa menghitung jarak ke titik lain. Jadi misalnya jarak dari satu titik ke titik lain. Jadi satu titik kan masing-masing, misalnya ada 2 titik. Satu titik kan punya X dan Y. Nah, jadi satu titik lagi punya X dan Y. Nah, kita bisa hitung jarak dari titik 1 dan titik 2, di mana di titik 1 ada XY-nya, titik 2 ada XY-nya. Nah, ini kita bisa hitung. Itu maksudnya. Oke. Di sini, nah ini yang sudah saya buat dari soal tadi. Nah, kita deklarasikan dulu kelas titik ya. Seperti tadi soalnya kita buat kelas titik ya. Oh ya, setelah buat soalnya sambung di sini dulu. Nah, setelah kita soal yang pertama tadi untuk buat kelas titik, nanti kelas itu mau dibuat objeknya. Nah, itu kita namakan dengan kelas tester. Jadi ada kelas lain yang nanti kelas di dalam kelas tersebut kita ciptakan objeknya ya, kita ciptakan objeknya. Nah, ini kelas ini yang kita sebut dengan kelas tester ya, kelas tester untuk tester kelas titik tadi gitu. Nah, jadi buatlah kelas dengan nama titik tester yang digunakan untuk melakukan uji coba terhadap kelas titik yang telah dibuat tadi. Nah, sebaliknya sebaiknya kelas tester itu dibuat terpisah. Jadi berarti kita nanti akan buat kelas tadi kelas titik sendiri, kemudian kelas testernya juga sendiri. Itu 2 file yang berbeda. Oke. Nah, tetapi ditempatkan di satu direktori yang sama. Jadi kita buatnya terpisah, tetapi kita tempatkan dia di satu tempat direktori atau satu folder yang sama. Oke. Nah, ini yang tadi sudah dibuat ya. Langsung saja tunjukkan. Nah, jadi buat saja nama kelasnya kelas titik. Nah, di dalam tadi kita di dalam kelas titik tadi kan harus ada 2 atribut yaitu X dan Y. Jadi kita pakai saja misalnya tipe atributnya double. Jadi ada double X dan double Y. Nah, kemudian ada satu metode yang berupa constructor yang bisa mengset atau mengisi nilai di mana X dan Y itu 0, sama-sama 0 karena belum didefinisikan, jadi kita berikan nilai awal. Nah, metodenya ini yang pertama. Yang pertama misalnya di sini ada titik, buka kurung, tutup kurung ya. Ini ada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, yaitu kita mengisi atribut tadi double X dan Y itu kita isi dengan 0. Kemudian yang metode kedua yaitu konstruktor juga. Tetapi konstruktor ini, kalau konstruktor pertama itu kelas titik, konstruktor pertama yang titik itu yang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu tidak ada parameternya. Tetapi kalau konstruktor yang kedua ini, ya kita tahu ya konstruktor itu kan nama metodenya sama dengan nama kelas. Makanya di sini namanya titik. Karena nama kelasnya titik. Nah, berbeda dengan titik yang pertama. Titik pertama tidak ada parameter. Nah, yang titik kedua ada parameter yaitu double X1 dan double Y1. Jadi konstruktor dengan 2 parameter. Kemudian yang berikut ada metode tampil. Nah, ini prosedur karena dia pakai void kan. Nah, jadi kita pakai prosedur saja di mana kita mau tampilkan X dan Y. Jadi seperti ini, system out println ya. Kita mau tampilkan double, makanya kita pakai tanda plus untuk X dan Y-nya kita juga pakai tanda plus. Kemudian void pindah. Void pindah ada double X1, double Y1. Nah, jadi void pindah ini 2 parameter yang dia harus menggunakan 2 parameter kalau mau manggil metode ini, yaitu double X1 sama double Y1 ya. Nah di sini kita set sebenarnya X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Kemudian void pindah. Void pindah ini yang tadi saya katakan pindah dari satu titik misalnya
Satu titik itu dia punya X-nya 5, dia punya Y-nya 2. Atau tadi masih 0, kita mau pindah jadi 2 dan 3. Nah, ini fungsi gunakan metode ini. Metode pindah ini. Kemudian kita mau isi metode yang berikut yaitu void isi X. Jadi kan bisa isi X sendiri, kemudian isi Y. Nah, kemudian void isi XY. Nah, itu isi sekaligus. Seperti di soal tadi ya, bisa isi sekaligus. Jadi ada isi X sendiri, isi Y sendiri, baru isi sekaligus. Kemudian double jarak ke. Jadi ini kita mau hitung jarak dari satu titik ke titik lain. Nah, tapi di sini jarak ke-nya yang pertama itu ada 2 parameter, yaitu double X1 dan double Y1. Nah, kemudian yang berikut jarak ke juga, tapi bedanya yang kedua ini parameternya yaitu cuma satu, yaitu objeknya sendiri, yaitu titik T2. Nah, ini pasti objeknya sendiri. Karena di sini ada nama kelas titik, kemudian ada objek T2. Kemudian double jarak, di dalamnya ada, kita buat juga sama dengan yang metode yang sebelumnya, yang jarak ke sebelumnya. Itu kita ada buat sebuah variabel namanya double jarak. Variabel double namanya jarak, dimana jarak ini menyimpan itu tadi jarak dari satu titik ke titik yang lain. Nah, di dalam perhitungan ini kita menggunakan fungsi matPow. MatPow ini apa? Pangkat, ya, fungsi pemangkatan. Di dalam Java kita gunakan fungsi mat.pow. Nah, ini nanti kita sebentar hitung-hitungan. Oke. Jadi di sini public class titik tester. Nah, ini kelas yang testernya. Jadi tadi ini kelas titiknya yang kita buat, kemudian setelah itu kelas titik testernya. Jadi untuk mengetes kelas titiknya, gitu ya. Nah, di sini di dalam kelas titik tester ini kita tinggal panggil, ya, seperti tadi ya. Kalau mau inisial instansiasi atau menghidupkan objek, kita harus pakai new, harus pakai ada kata new. Nah, di sini contoh titik 1 titik T1, T2 itu kita deklarasikan dulu. Jadi ada 2 titik, namanya T1 dan T2 yang merupakan objek dari kelas titik. Makanya kita harus pakai nama kelasnya dulu, titik spasi nama objeknya T1, T2. Nah, baru kita hidupkan T1 sama dengan new titik. Nah, ini artinya kita memanggil konstruktor tanpa parameter. Jadi T1 itu langsung memanggil ketika menghidupkan objek T1, langsung memanggil memanggil konstruktor. Konstruktor itu apa? Ya, metode yang khusus itu, metode yang spesial yang namanya sama dengan nama kelas. Jadi kita panggil kelas di kelas titik yang ada konstruktor titik tapi tanpa parameter. Makanya di dalam soalnya tadi itu dimana kita mengeset nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, ya. Nah, jadi kita lihat kembali di sini. Nah, di sini itu ada di metode yang paling atas, yang pertama, yaitu titik, dimana tidak ada parameter di konstruktor tersebut. Nah, isi dari konstruktor ini kita mengeset X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, ya. Jadi waktu kita panggil seperti ini, maka X dan Y pada T1 itu jadi 0, 0 dan 0, ya. Ada 2 titik, X-nya 0 dan Y-nya 0. Kemudian T2-nya kita isi. Ada 2 parameter, 9 dan 4. Nah, jadi konstruktor yang punya 2 parameter. Kita lihat lagi konstruktor yang punya 2 parameter. Nah, ada di metode yang kedua, yaitu titik double X1 dan double Y1. Ya, double X1 dan Y1. Jadi, tadi kita kirimnya itu kan 9 dan 4. Jadi, berarti Y1, X1 itu sama dengan 9 dan Y1 itu sama dengan 4. Nah, X sama dengan
X1 dan Y sama dengan Y1. Berarti titik T2 X-nya sama dengan 9 dan Y-nya sama dengan 4. Oke ya. Nah, baru kita print. T1 punya titik berapa? Kemudian T2 punya titik berapa? Kemudian nanti ada kita panggil pindah. Kita panggil fungsi pindah. Metode pindah. Nah, metode pindah tadi kan ada di atas juga di dalam kelasnya. Kita lihat. Nah, ada di metode yang ketiga. Di mana ada 2 jenis ini ya. Kita lihat dulu. Panggilnya ini adalah 5,1. Pertama panggil T2 tampil, oke, T1 tampil, T2 tampil, kemudian T1 titik pindah. Jadi kita panggil metode dengan nama pindah dengan 2 parameter. Metode yang pindah dengan 2 parameter itu ada di ketiga, metode ketiga. Ya, metode ketiga dari atas, yaitu sesudah void tampil. Ada void pindah, double X1 sama double Y1. Di mana X sama dengan Y, X1 dan Y sama dengan Y1. Ini artinya jika kita isi 5,1 di sini di kelas tester ini, maka yang terjadi adalah X1 double X1 itu sama dengan 5. Kemudian double Y1 itu sama dengan 1. Jadi X yang tadinya 0 ya, karena kan X T1 tadi kita sudah set 0 dan Y-nya juga 0. Jadi di sini kita merubah. Artinya kita pindah dari titik 0,0 ke 5,1. Jadi X sama dengan X1 5, kemudian Y sama dengan Y1 yang tadi adalah 1. Ya, seperti input di sini. Jadi 5,1. Jadi sekarang sudah ada 2 titik T1 dan T2 di mana T1 tadi sudah diupdate nilainya dari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita ubah jadi 5,1 dan T2 tadi kita sudah isi dengan 9 dan 4, 9,4. Oke. Kemudian di sini ada kita buat lagi variabel namanya double jarak. Di mana variabel jarak ini juga representasi dari nanti menghitung jarak dari dua perhitungan tadi, 2 titik tadi T1 dan T2. Jadi setelah dihitung nanti disimpan di sini di variabel jarak ini. Nah, jarak sama dengan T1 titik jarak ke T2. Nah, ini kita mau hitung jarak dari T1 ke T2. Nah, jadi yang dikirim di sini adalah objek T1 titik jarak T2. Jadi kita lihat jarak ke dengan cari metode yang namanya jarak ke dengan 1 parameter. Parameternya itu objek, yaitu T2. Kita lihat di atas. Nah, kita lihat di jarak ke. Nah, itu ada di metode yang terakhir. Ya, metode yang paling terakhir, double jarak ke dalam kurung titik T2. Nah, di sini. Jadi double di sini kita mau menghitung tadi perhitungan pangkat ya, pangkat dari titik dari T1 dan T2. Sebelum saya jelaskan proses perhitungan ini, mari kita lihat outputnya dulu. Jadi saya mau tunjukkan outputnya. Oke. Untuk program ini. Ini programnya apa saja? Ini Java, ini CP, kemudian titik tester. Java, oke. Nah, kita Java, CP, titik tester. Oke, enter. Nah, lihat. Jadi yang pertama kita print adalah
T1 ya. Kita print di sini. Di sini kita print yang pertama adalah ini, print pertama T1 tampil. Makanya di sini tampil T1 0,0. 0,0,0,0. Ya, karena kita isi 0, kalau double berarti kan ada komanya ya. Karena bilangan pecahan. Jadi kalau kita isi 0 berarti itu sama saja dengan 0,0. Nah, karena kita isi X dan Y 0, makanya dua-duanya 0,0 dan 0,0. Kemudian T2 tadi kita isi dengan 9,4. Jadi 9,0 dan 4,0. Kemudian setelah T1 pindah, ya, setelah pindah T1 itu dari 0,0 tadi kita isi dengan 5,1. Nah, 5,1 itu sama dengan 5,0 dan 1,0 ya. Kemudian jarak dari T1 ke T2 itu 5,0. Nah, dari mana dapat 5,0? Nah, itu perhitungan yang tadi, yang dari perhitungan pemangkatan tadi di tasnya. Nah, di sini. Nah, kita hitung saja. Saya tampilkan di sini saja. Misalnya saya hitung pakai kalkulator saja ya. Oke. Di sini pakai kalkulator. Oke. Saya hitung di sini aja ya. Oke. Jadi di sini kalkulatornya kita isi sesuai dengan nilainya ya. Jadi pertama kan kita lihat rumus di sini, jarak sama dengan met.pow. Ini artinya fungsi pemangkatan fungsi pangkat dari yang dalam kurung ini. Nah, di dalam kurungnya juga ada met.pow juga. Nah, di mana ada penjumlahan dari satu bagian met.pow ditambah dengan satu bagian met.pow juga. Nah, kalau kita lihat di sini met.pow dalam kurung X kurang T2 titik X. Nah, jadi kita cari dulu yang di dalam kurung pertama ini. Kita cari dulu yang dalam kurung pertama ini. Kemudian kita cari yang kedua, yang ini met.pow yang kedua. Ya, kita cari dulu yang dalam kurung pertama ini, kemudian cari yang dalam kurung kedua ini, baru kita jumlahkan keduanya, baru kita pangkatkan lagi, gitu ya. Jadi pertama cari dalam kurung ini, kita pangkatkan dulu. Dimana X kurang T2, kemudian jadi met.pow itu ada dua parameter, yang satu itu bilangan yang mau dipangkat, yang berikutnya itu pangkatnya. Jadi misalnya di sini X kurang T2 titik X, 2, itu artinya X kurang T2 titik X pangkat 2 gitu ya. Jadi kita hitung dulu X kurang T2 titik X ini berapa. Oke. Nah, X yang dimaksud di sini apa? X ya, nilai X. Nilai X itu kan T1-nya. Ya. Jadi nilai X di sini, kalau nilai X di T1 sini jadinya 5,0 dan 1,0. Jadi kita hitung saja 5,0 dan 1,0. Nah, X dulu. X, kalau X berarti kan yang 5. Kalau 1,0 itu kan Y-nya. Oke, jadi 5, saya tulis saja 5 kurang, oke, 5 kurang ya, kurang T2X. Jadi T1X kurang T2X. T2X yaitu 9, tadi kan kalau T2 itu ada 9 dan 4, 9,0 dan 4. Berarti 5 kurang 9, karena X-nya itu 9, Y-nya itu 4. Jadi 5 kurang 9 sama dengan minus 4. Nah, jadi 5X kurang T2X itu artinya 5 kurang 9. Nah, 5 kurang 9 sama dengan minus 4. Kemudian koma 2. Koma 2 itu artinya pangkat 2. Arti minus 4 pangkat 2. Kita cari minus 4 pangkat 2 kan hasilnya kan 16 ya.
Karena kalau negatif, pangkat 2 negatif kali negatif kan hilang negatifnya, jadi positif. Jadi 4 kali 4, 16. Kita coba saja. Ini kita gunakan minus 4. Ini ada di sini ada kalkulator saintifik. Kita gunakan ini fungsi X pangkat Y. Saya klik di sini. Oke, itu berarti minus 4 sebagai X. Kemudian kita tentukan 2. Nah, kemudian kita sama dengan 16. Jadi minus 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke, itu untuk matpau yang pertama yang sebelah kiri. Sekarang kita hitung matpau yang kedua ini. Di mana Y kurang T2Y. Artinya T1Y kurang T2Y. Nah, T1Y itu apa? Tadi yang sudah pindah. 1,0, ya kan? 1,0 kurang T2Y. T2Y itu berapa? 4,0. Jadi kita ingat ya 16. Kita ingat saja 16. Nah, 1,0 kurang 4,0 sama dengan minus 3. Nah, baru kita pangkat 2 lagi nih. Di sini ada pangkat koma 2, jadi pangkat 2 lagi. Kita klik lagi XY, kemudian kita klik 2, kemudian kita sama dengan, nah 9 ya. Minus 3 kali minus 3 sama dengan 9. Jadi 16 tambah 9 ya. Jadi di sini karena ada simbol tambah di sini, ya kan? Jadi yang hasil dari sini ada 16, kemudian hasil sebelah sini 9. Jadi kita jumlahkan. 16 tambah 9 jadi 25 ya. Jadi 25. Oke. Nah, sekarang dari 25 ini ada koma 0,5. Ini artinya kita pangkat, setelah dijumlahkan kita pangkat dengan 0,5. Jadi 25 pangkat 0,5 berapa? Itu hasilnya. Jadi di sini kita klik lagi XY, kita klik lagi XY. Kemudian kita klik 0,5. Dan kita sama dengan. Nah, hasilnya adalah 5 atau 5,0 seperti output kita. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut di bagian yang berikut. Nah, input data class scanner. Nah, kita bicara tentang input sekarang. Bagaimana mau cara input lewat keyboard melalui program Java. Nah, ada yang namanya class scanner. Class scanner adalah sebuah kelas yang digunakan untuk membaca teks, integer, dan tipe data lain dari keyboard yang diinputkan oleh user. Nah, kemudian class scanner ini berada pada package Java Util Scanner. Nah, nanti kita belajar juga apa itu package ya. Tapi sekarang kita hanya tahu bahwa kelas ini berada di sebuah package yang namanya Java Util Scanner. Kemudian metode yang ada di dalam kelas ini ada banyak. Nah, ini kita bisa lihat di tabel ini. Ada metode untuk boolean, ada metode untuk byte, kemudian ada metode untuk float, ada metode untuk int. Jadi kalau kita mau input bilangan float, mau input bilangan integer, mau input bilangan boolean, mau input bilangan karakter, long. Nah, ini semuanya disediakan di class scanner ini. Ya, ini bisa. Nah, saya langsung ke contohnya. Nah, ini contoh input dengan dari keyboard dari user. Ini programnya. Jadi ada string nama, ada int umur, kemudian ada double IPK, kemudian kita menggunakan class scanner. Nah, jadi ada nama itu kan string. Kemudian umur itu pakai integer. Kemudian IPK ya karena ada koma-komanya ya, supaya jadi contoh juga kalau bagaimana mau input IP data float atau double. Nah, jadi setelah kita deklarasi semua variabel dengan tipenya masing-masing, kita buat objek dari class scanner.
Jadi kita tulis dulu scanner, objeknya misalnya saya buat di sini nama objeknya KB. Maksud dari KB itu keyboard ya. Nah, keyboard atau KB. KB sama dengan new scanner dalam kurung system in. Nah, ini parameter yang memang sudah harus dipakai. Jadi sudah seperti ini, tinggal dipakai saja kalau menggunakan kelas scanner ini. Nah, ini hasilnya seperti apa? Ini saya langsung coba running aja ya. CMD. Oke, di sini saya coba running. Read Java C min CP. Ini saya gunakan dulu di atas sedikit. Oke. Min CP titik kemudian read data text1.java. Oke, Java min CP read. Oke, kita running. Nah, langsung dia minta masukkan nama seperti di programnya ya. Kalau lihat di programnya di sini, untuk pertama kali kita print adalah masukkan nama seperti di outputnya. Nah, kita masukkan nama. Ya. Contoh saya masukkan nama aja ya. Ini nama misalnya Mike. Oke, umur saya ya saya kurangi dikit ya, 20 tahun lah. Kemudian IPK saya ya saya kasih mentok ya 4,0. Nah, oke. Ini cuma contoh ya. Oke. Nah, hasilnya keluar. Selamat datang Mike. Umur Anda 20 dan IPK Anda 4,0. Nah, seperti itu ya. Itu contoh input dengan keyboard dan juga tentang kelas dan objek. Oke, kemudian ini bagian yang terakhir kita akan lihat tugas ya. Yang terakhir adalah tugas. Ini bisa juga posting di forum ini. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini adalah tugasnya. Buatlah sebuah kelas untuk kasus sesuai dengan pembagian di list tugas ujian MIT kemarin. Jadi setiap tugas saya akan buat beda-beda masing-masing mahasiswa sesuai dengan pembagian di tabel itu, di tabel listnya ya. Jadi kasusnya beda-beda tetapi penggunaan topiknya sama. Misalnya kita bahas di sini tentang kelas dan objek, maka hanya beda di case-nya atau di kasusnya. Nah, jadi buat seperti itu, kemudian setiap objek terdiri dari minimal 3 jenis atribut. Jadi nanti buat minimal 3 jenis atribut. Kemudian misalnya di sana ada nama produk gitu ya. Ini ada contoh-contohnya. Nah, jadi nanti ini saya posting juga di forum dan juga batas tanggal pemasukan tugas ini ya. Jadi baca baik-baik tugasnya supaya bisa dimengerti. Baik. Itu saja pembahasan kita kali ini dan terima kasih sudah mengikuti video ini. Dan sampai jumpa di waktu mendatang. Salam sehat.